Ini mendorongku menuju jalan buntu. Lin tuaku, dimakamkan tepat di kaki gunung tambang ini. Aku mohon padamu, jangan menggali makamnya. Di hari yang begitu menggembirakan ini, mengapa ia membawa potret mendiang? Sungguh sial, suaminya meninggal muda, dan putranya telah hilang selama puluhan tahun. Menurutku dia hanya pembawa sial. Bibi Lin, mengenai masalah pemindahan makam ini, aku sudah membahasnya denganmu berkali-kali, tapi kau tidak mau setuju. Hari ini, tokoh penting telah datang ke desa. Jika kau membuat keributan seperti ini, bukankah ini akan membuat orang luar menertawakan desa Liu Jia kita? Bagaimana kalau begini? Makam suamimu, anggap saja sudah kubeli. Ini 1.000. Anggap saja ini kompensasi. Aku tidak mau uang. Tidak mau uang? Kalau bukan uang, apa maunya nenek ini? Aku ingin ayah anakku masuk ke balai leluhur keluarga Liu. Menurutku dia sudah gila. Dia bahkan tidak memikirkan orang macam apa suaminya itu. Seorang pengemis bau. Dan dia ingin masuk ke balai leluhur keluarga Liu dan menikmati pemujaan leluhur keluarga Liu. Usir wanita gila ini. Jangan menghalangi kami menyambut tokoh penting. Cepat pergi. Pergi. Cepat pergi. Cepat pergi. Kau menghambat segalanya. Para penduduk desa, aku mohon pada kalian semua, tolong biarkan Lin tuaku masuk ke balai leluhur keluarga Liu. Aku bersujud pada kalian semua. Bibi Lin, balai leluhur keluarga Liu kita tidak pernah mengabadikan orang luar. Masalahmu ini tidak bisa ditawar. Jangan mempersulitku. Waktu yang tepat telah tiba. Mulai bekerja. Tidak. Kalian tidak bisa menggali. Nenek tua, apakah kau ketagihan membuat keributan? Jangan mengganggu pekerjaanku. Pergi sana. Kembalikan padaku. Berikan padaku. Wanita bau, kau tolak kebaikan, pilih hukuman. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Jika kalian benar-benar ingin menggali makam suamiku, bunuh saja aku juga. Jika kau tidak ingin mati, hentikan. Ibu, putramu yang durhaka Lin Liujeng datang menemuimu. Yu Chan, kamu kembali. Ya ibu, aku kembali. Anakku, mengapa kamu baru kembali sekarang? Di mana saja kamu selama ini? Mengapa kamu tidak mengirim pesan kepada ibumu? Ibu, Ibu merindukanmu. Ibu merindukanmu 10 tahun. Aku akhirnya menunggumu kembali. ibu, bagaimana kau bisa punya begitu banyak uban? Selama bertahun-tahun ini, aku belum berada di sisimu. Putramu durhaka. Ibu, Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Apakah kamu di luar sana banyak menderita? Tapi tidak apa-apa. Syukurlah kamu kembali. Syukurlah kamu kembali. ibu cemas saat aku pergi jauh. Ibu selama bertahun-tahun ini, kau pasti telah menderita banyak penderitaan. Tapi tolong yakinlah. Mulai sekarang, aku pasti akan membuat mereka yang menindas kita membayar 100 kali lipat. Ayo ibu, mari kita bangun. Para penduduk desa dan sesepuh yang terhormat, saya akan mengambil waktu sebentar dari waktu Anda. Saya ingin dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kepada Anda pemuda di hadapan saya ini. Dia adalah putra Lin Guohor dari desa kita, Lin Liujeng. Jadi itu kamu bocah nakal. Sudah 10 tahun tidak bertemu. Kamu kembali kali ini untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk makam ayahmu. Tutup mulutmu, kau tidak pantas menyebut nama ayahku. Cukup pemarah ya. Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Masih mencoba bertingkah seperti bos, kamu seharusnya melihat dirimu sendiri baik-baik. Pengemis kotor. Ambil uangnya dan pergi. Uang sebanyak ini tidak cukup. Aku sudah melihat orang-orang sombong, tapi aku belum pernah melihat pengemis bau begitu sombong. Hidup ayahmu yang tidak berharga hanya bernilai uang sebanyak ini. Benar-benar orang yang tidak tahu diri.
Kesopanan adalah sesuatu yang harus dimiliki orang dewasa. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Balas dendam seorang pria terhormat tidak terlambat bahkan setelah 10 tahun. 10 tahun yang lalu, pada hari pemakaman ayahku, kau meludahi potretnya. Hari ini, ku minta kau berlutut dan minta maaf padanya. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membuatku meminta maaf kepada pengemis bau. Keponakanku, jangan marah. Jika kamu setuju untuk memindahkan makam ayahmu, aku pamanmu berjanji, di Tamban, untuk mengatur posisi yang menguntungkan bagimu. Itu pasti akan jauh lebih baik daripada mengemis di luar. Benar-benar sangat bodoh. Kau ingin makam itu dipindah baik. Tapi aku punya satu syarat. Aku ingin kau dengan hormat menempatkan tablet peringatan ayahku di balai leluhur keluarga Liu Mu untuk disembah oleh keturunan keluarga Liu Mu selama 10.000 generasi. Bagaimana? Keponakanku, paman akan bicara hal yang tak menyenangkan. Semua orang di desa kita tahu. Ayahmu, dia adalah seorang pengemis. Orang luar yang mengemis sampai ke sini. Katakan padaku, apa yang dia lakukan untuk desa Liu Jia? Dia tidak punya jaseng atau kebajikan. Hak apa yang dia punya untuk masuk ke aula leluhur desa Liu Jia kita? Ayahmu menyedihkan dalam hidup dan tidak berguna setelah mati. Dasar bajingan kecil, apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu siapa aku ini? Kamu berani-beraninya memukulku. Kau telah berulang kali menghina ayahku dengan kata-kata kotor, tanpa mempedulikan ikatan desa kita bersama. Baiklah, hari ini, aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan padamu. Lin Yongcheng, kamu benar-benar menentang semua norma. Bajingan anjing pengemis, percaya atau tidak aku akan mengendarai ekskavator sekarang juga, dan meratakan makam ayahmu. Baiklah, kalau begitu aku ingin melihat, apakah kakimu lebih cepat, atau orang-orangku yang lebih cepat. Penjaga. Anak ini jelas bahkan belum kuliah. Bagaimana masih punya sedikit aura orang sukses? Keponakanku, sudah 10 tahun sejak kita terakhir bertemu, kamu sudah cukup banyak berubah. Dalam hidup, seseorang harus selalu belajar untuk berubah. Aku telah meraih apa yang kumiliki hari ini. Aku masih harus berterima kasih kepada Paman Liu Mu atas perhatiannya padaku 10 tahun lalu. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Yu Chen, kenapa kamu bicara seperti itu pada kepala desa? Selama bertahun-tahun ini, keluarga kita telah dibantu oleh kepala desa agar hidup kita menjadi lebih baik. Sebagai seseorang, jangan lupakan asal-usulmu. Ibu, aku sudah memberitahumu. Semua penderitaan yang kau alami, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Berhenti mencoba menakut-nakuti orang di sini. Kalian ikan busuk dan udang basi, ditaburi beberapa tetes air asin, dan kalian berani menyebut diri kalian makanan laut. Bajingan tidak tahu berterima kasih sepertimu. Serigala bermata putih, pantas disambar petir. Xiao Cheng, biarkan saja. Jangan khawatir, Ibu. Para warga sekalian, kalian semua adalah keluarga terkemuka di desa Liu Jia. Menurut adat, yang meninggal adalah yang utama. Yang perlu kalian lakukan hanyalah dengan hormat di depan makam ayahku, persembahkan sebatang dupa, dan konflik hari ini akan diselesaikan. Jika kalian terus bersikap agresif, maka jangan salahkan aku tidak menghormati sesama warga negara. Omong besar sekali. Apa kamu benar-benar berpikir kamu mampu mengguncang tokoh besar desa Liu Jia? Apakah kamu tahu orang yang memusuhi Tuan Lin? Akhir seperti apa yang akan mereka hadapi? Aku tak peduli bagaimana akhirnya dia. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, aku akan tetap menodai makam ayahmu. Saudara-saudara serang. Cambuk kilin melindungi yang baik. Menghilangkan kejahatan, ketenaran menyebar luas. Dasar bocah nakal. Melawan surga. Jika aku tidak menguliti, bocahmu ini hidup-hidup hari ini akan sulit untuk menenangkan kebencian di hatiku. 3 cambukan pertama ini adalah untuk kalian tidak tahu berterima kasih seperti kamu. Memprioritaskan keuntungan kehilangan semua hati nurani. 3 cambukan berikutnya ini adalah untuk kalian, individu berhati hitam, yang tidak menghormati orang yang telah meninggal, sombong angkuh seperti roh jahat. Setan kecil merepotkan hati pun hampa. 3 cambukan terakhir ini adalah untuk kalian, tiran lokal yang menilai orang dari status mereka. Kalian menjilat yang berkuasa dan berpengaruh.
dan menginjak-injak yang tak berdaya. Aku mencambuk kalian karena membenci mereka yang punya, menertawakan mereka yang tidak punya apa-apa, meremehkan orang miskin, dan takut pada mereka yang kaya. Hari ini, aku akan menghancurkan kalian merundung yang lemah dan takut pada yang kuat, dan menghancurkan semua ketidakadilan di dunia ini. Tolong aku mohon tolong. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Aku bilang, nama ayahku. Bukan untuk sampah seperti kalian nodai. Keponakan, kamu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Kamu letakkan cambuk itu dulu. Pengawal. Anakku, bagaimana kamu punya begitu banyak uang? Ibu jangan khawatir. Ketika aku di AS, aku belajar banyak hal. Mulai sekarang, kita tidak akan kekurangan uang. Keponakan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan menjadi orang yang kotor dan menjijikan. Kamu benar-benar menjual tubuhmu sendiri. Kamu dekat dengan wanita asing ya? Uang kotor semacam ini. Desa Liujia kita lebih baik tidak punya. Betapa konyolnya. Orang bermata tapi buta penglihatan. Gagal mengenali naga asli. Para warga sekalian, keluarga Linku miskin dengan latar rendah sejak kecil. Setiap hari kami tidak bisa makan kenyang. Tapi ayahku mengajariku sejak kecil. Menjadi manusia, ia harus tahu bagaimana bersyukur dan membalas kebaikan. Semuanya, kebaikan berupa makanan. Kalian semua telah menunjukkan kepada keluarga Linku. Oleh karena itu hari ini, jika kalian hanya mengizinkan tablet peringatan ayahku untuk masuk ke balai leluhur keluarga Liu, maka uang ini bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan kalian. Anak dari keluarga Lin ini benar-benar sukses besar di luar. Dan juga, aku akan mengadakan perjamuan 10 hari 10 malam nonstop, mengundang setiap rumah tangga di desa Liujia. Xiao Cheng, aku paman buyut ke-6-mu. Aku pernah menggendongmu saat kecil. Aku sepupumu. Apa kau sudah lupa? Waktu kecil aku membawa muka hutan untuk mencari sarang burung. Karena semua orang di sini adalah kerabat keluarga Linku, maka keponakan ini punya pertanyaan. Uang ini, bisakah itu mengizinkan ayahku untuk masuk ke balai leluhur keluarga Liunya? Cukup. Tentu saja sudah cukup. Xiao Cheng jarang menunjukkan bakti seperti ini. Bagaimana mungkin kami mempersulitmu? Orang miskin di kota ramai terabaikan. Orang kaya di pegunungan terpencil berkerabat jauh. Orang-orang ini, mereka hanya memandang uang. Benar-benar menyedihkan. Paman Liu, bagaimana menurutmu? Kalau begitu atas nama ayahku, aku berterima kasih kepada Paman Liu. Kepala desa, sudah kubilang bawa sekretarismu ke bandara untuk menjemput tokoh penting itu. Kenapa kau masih di sini? Tokoh penting itu sudah datang. Di mana mereka? Kenapa kau tidak memberitahuku? Tokoh penting itu berkata bahwa atasan sangat tidak senang padamu. Mereka percaya kau tidak punya kehalusan, dan kau tidak cakap dalam mengelola warga desa. Sialan, ini pasti karena bocah bau ini membuat masalah. Aku awalnya punya kesempatan hari ini untuk menjilat tokoh penting itu dan naik satu tingkat ke masyarakat kelas atas. Ini semua karena sampah bau ini. Sehingga aku kehilangan kesempatan untuk dihormati ribuan orang. Lin Yiocheng, kau merusak rencanaku. Aku belum selesai denganmu. Ayah, aku mohon. Jangan paksa aku menikahi si bodoh itu. Jan. Ibu tahu Dajuang tidak terlalu pintar. Sulit bagimu untuk menikah dengannya. Tapi siapa yang menyuruh kita berutang? Adik Dajuan Ayah Liu Jianshen. berada di bawah kepala desa. Kapten tim penjaga tambang keluarga mereka tahun ini baru saja membangun rumah bergaya barat kecil. Jika kau menikah ke keluarga itu, kau akan menikmati berkah tak berujung. Aku berjanji pada kakak Xiao Cheng bahwa aku akan menunggunya kembali. Kau, gadis sialan, bagaimana kau masih bisa memikirkan? Bajingan kecil itu sudah 10 tahun. Dia bahkan belum mengirim sepatah kata pun. Dia bahkan mungkin sudah mati di luar sana. Kau, bagaimana bisa aku melahirkanmu? Yang seperti tidak berguna pemboros uang tidak becus. Kakak Xiao Cheng berkata bahwa ketika dia meraih kesuksesan dalam karirnya, dia akan kembali untukku. Kau, Utang harus dibayar. Itu baru benar dan pantas karena kamu tidak bisa membayar uangnya. Maka bayar dengan seseorang. Ayo, tangkap gadis itu untukku. Pukuli dia sampai dia tunduk. Aku tidak akan menikah. Ibu ayah. Bahkan jika aku mati,
Aku tetap tidak akan menikah dengannya. Tunggu sampai nasi matang. Hamil dengan seorang anak. Pernikahan ini, bahkan jika sudah beres. Kalau begitu tolong jangan lupa, bawa hadiah lamaran 200.000 besar dan menyerahkannya padaku. Tidak masalah. Kalau begitu aku serahkan padamu. Sujud pertama untuk ayah, yang membawa putramu ke dunia ini. Sebelum pundak rapuh memikul tanggung jawab. Sujud kedua untuk ayah. Saat putramu sakit, ayah sering di samping tempat tidurku. Tidak bisa memejamkan mata siang dan malam. Sujud ketiga untuk ayah. Putra durhaka ini membuat ayah khawatir. Rambut hitam di sela helai putih. Sujud keempat untuk ayah. Putra ingin merawat ayah, tapi ayah sudah tiada. Terpisah selama 10 tahun. Hari ini putramu akhirnya kembali ke rumah. Putramu tidak berbakti. Bagus. Aku akhirnya menunggu anakku untuk membawa kemuliaan bagi leluhur kita. Ayah. Ketika ayah meninggal dunia, anaknya belum bisa mengurus ayahnya. Pemakaman yang layak. Putramu tidak berbakti. Sekarang putramu telah mencapai kesuksesan. Aku akan memastikan ayah dengan megah dimasukkan ke balai leluhur. Ngomong-ngomong ayah. Aku punya kabar baik lain untuk ayah. Kembali ke desa hari ini. Putra akan melamar wanita yang kucintai. Di bawah 9 mata air. Ayah bisa beristirahat dengan tenang. Yu-chan. Sudah selarut ini, makan malam sudah siap. Kamu mau kemana? Ibu, aku akan mencari Xian Shen. Agar dia tahu langsung aku telah kembali. Ibu, apa yang terjadi pada Xian Shen? Jan dia. Tidak. Ibu, cepat sampaikan padaku keadaan Xian Shen. Ayah Jan menjualnya kepada pria besar bodoh dan kuat dari desa tetangga. Ini pertama kalinya aku menikah. Aku tidak punya pengalaman. Semuanya silakan ambil sendiri. Anakku, kenapa kamu sangat tidak patuh? Ibu, aku mohon. Biarkan aku pergi. Pergi. Kau mau pergi kemana? Selama 20 tahun kami merawatmu. Memberimu makan dan minum. Memberimu pendidikan. Dan bahkan mencarikanmu keluarga yang begitu baik untuk dinikahi. Apa yang kau ributkan? Meskipun Dasuang tidak terlalu pintar. Tapi dia kaya. Mereka membayar penuh 200.000. Dengan 200.000 ini, dalam beberapa tahun, saat adikmu menikah, kita tidak perlu khawatir. Ayah, aku pergi ke kota bekerja mencari uang. Anggap saja 200.000 itu pinjaman dariku. Aku janji pasti akan mengembalikannya. Tolong jangan menikahkanku dengan si bodoh itu. Anakku, menikahi siapapun tetaplah menikah bukan? Dajuang, tidak kekurangan anggota tubuh apapun. Lihatlah gadis-gadis di desa kita. Gadis-gadis ini. Siapa di antara mereka yang bisa berharga dirimu? Ini adalah mahar 200.000. Nanti kalau kamu kembali ke desa, kamu bisa berjalan dengan kepala tegak. Dan wajah tua kami juga akan dihormati. Demi uang mahar 200.000, kalian akan mendorong putri kalian ke dalam lubang api. Di dunia ini, masih punya orang tua, kehilangan semua hati nurani. Malam pernikahan. Kenapa kau menangis? Biar ku bilang padamu. Kau lebih baik patuh, tinggal di kamar baru ini. Jangan membuat masalah untukku. Apa kau mendengarku? Menikahi Dazuang si bodoh adalah keberuntunganmu. Pergi. Maafkan aku kakak Xiao Cheng. Aku tidak bisa menunggumu lagi. Mari kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Kakak Xiao Cheng. Siapa kau?
Kakak ipar jangan takut. Aku Ershuan. Adik Dashuan. Kakak ipar kau benar-benar cantik. Melihatmu membuat hatiku sakit karena nafsu. Aku peringatkan kau. Jangan mendekat. Kakak ipar. Kau bilang tubuhmu begitu ramping. Kenapa kau memakai dudu sebesar itu? Aku bantu gosokkan. Aku akan membantumu menggosoknya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Pergi dari sini. Kakak ipar jangan bercanda. Malam ini adalah malam pernikahan kita. Kau ingin aku keluar, aku harus pergi kemana? Apa katamu? Ibuku sudah bilang bahwa kau menikah ke keluarga kami adalah untuk melayani. Kami dua bersaudara. Aku masih menantikannya, dan kau masih harus melayaniku. Pergi-pergi. Bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu pecah, tidak ada yang akan menjawabmu. Kakak ipar, kau harus ingat, mulai sekarang pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, kau melayaniku. Pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, kau melayani kakakku. Lagi pula air subuh tidak akan mengalir ke ladang orang luar. Biarkan aku mencicipinya dulu hari ini. Biarkan aku mencicipinya dulu. Kakak ipar kau cukup bersemangat. Tidak masalah, aku suka menunggang kuda liar. Kakak ipar. Berhenti. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Terus memukul kau bisa membunuh seseorang. Berani-beraninya mengganggu Jian Shen. Dia pantas mati. Seseorang bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Jangan takut Jian Shen. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Aku Yu Jin. Ini aku Yu Jin. Lihat. Lihatlah. Aku kembali. Aku kembali. Anda saudara Xiao Cheng. Benarkah itu kau? Maafkan aku Jian Shen. Aku tidak bermimpikan. Maafkan aku Jian Shen. Aku kembali terlambat. Kau bersamanya. Lin Yu Zheng. Kau begitu tidak berperasaan. Aku menunggumu selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, kau tidak mengirim satu surat pun. Tahukah kau bagaimana? Aku menghabiskan 10 tahun ini. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Tidak. Tidak Xian Shen. Dengarkan apa yang ingin kukatakan. Selama 10 tahun ini, aku menempuh perjalanan yang sangat-sangat jauh. Itu semua demi dirimu. Untuk memberimu kehidupan yang baik. Ya. Maafkan aku selama 10 tahun ini. Aku kembali terlalu terlambat. Sekarang setelah kau sukses dan terkenal dengan seorang wanita cantik di sisimu, mengapa kau masih kembali untukku, gadis desa ini? Dengarkan penjelasanku. Jennifer dan aku benar-benar tidak bersalah. Aku tidak pernah menyakitimu. Sepertinya Julietmu telah salah paham. Meskipun aku sangat ingin menjadi wanita Lin Yu Cheng, tapi kami hanyalah mitra bisnis selama bertahun-tahun di sini. Dia selalu memikirkanmu. Kamu bahkan tidak tahu betapa aku iri padamu. Karena menjadi wanita yang paling dia hargai. Apakah yang dia katakan itu benar? Xian Shen. Selama 10 tahun terakhir, aku berada di perusahaan Jenny. Menangani disiplin militer dan rahasia penting. Itulah mengapa aku tidak bisa menulis surat padamu. Kau bisa menyalahkanku, membenciku. Itu semua tidak apa-apa. Tapi, selama 10 tahun di luar negeri ini, aku memikirkanmu setiap saat. Tidak peduli apakah itu berlalunya waktu, atau lautan mengering dan gunung hancur. Hatiku padamu tidak berubah. Aku menunggumu selama 10 tahun. Mengapa kau baru kembali sekarang? Xian Shen. Aku berjanji padamu. Kali ini aku kembali, aku pasti tidak akan pergi lagi. Kau menungguku selama 10 tahun. Aku akan menghabiskan hidupku untuk melindungimu. Denganmu seorang yang tidak berguna, kebahagiaan macam apa yang bisa kau berikan pada putriku? Ayah, Kau bocah nakal, sudah 10 tahun tidak bertemu denganmu, kemampuan membualmu
pasti sudah banyak berkembang. Kenapa kau tidak pergi kencing dan bersermin? Dengan penampilanmu yang menyedihkan dan miskin itu, kau ingin melindungi Shen Shen seumur hidup. Apa kau pantas? Paman Bibi, Shen Shen dan aku benar-benar saling mencintai. Aku harap kalian bisa merestui kami. Kamu masih berani memanggilku Bibi. Dasar bajingan tak berperasaan. Kau hilang tanpa jejak lebih dari 10 tahun. Mempermainkan putriku sebagai cadangan. Dan sekarang, kau justru bersama rubah betina asing. Lin Yucheng, apa kamu tidak punya rasa malu? Jaga bicaramu. Siapa yang kamu sebut rubah betina? Apa? Dasar gadis jalang dari negeri asing. Dan kamu berani membentakku. Tidakkah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Ibu dan ayah. Tidak bisakah kalian berdua tunjukkan sedikit hormat pada kakak Xiao Cheng dan teman-temannya? Diam. Untuk yang seperti itu, sampah tak berguna. Kau berani membantah orang tuamu. Kau pengkhianat tak tahu terima kasih. Lin Yucheng bukanlah sampah seperti yang kamu katakan. Dia berdiri sebagai raja di puncak dunia. Anak seorang pengemis. Apa yang kau pura-purakan di depanku? Apa aku tidak tahu latar belakangmu? Kalimat tadi, kalian berdua pasti sudah berlatih. Berapa kali di belakangku? Jangan membuatku tertawa terbahak-bahak. Paman dan Bibi, aku tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, kalian memiliki prasangka buruk terhadapku. Namun, identitasku bukan sesuatu yang bisa kalian senaknya berspekulasi. Kali ini aku kembali ke negara ini untuk melamar Xian Shen. Lamaran pernikahan. Pengemis. Berapa banyak mas kawin yang bisa kau tawarkan? Aku bersedia menawarkan seluruh hartaku sebagai mas kawin. 100 li pakaian pengantin merah akan membentang. Aku harap dua sesepuh sudi merestui kami. Kakak Xiao Cheng, Aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan semua yang kumiliki padanya. Mulai sekarang, dengan tubuhku, hidupku, dan hatiku, aku akan menyayangi dan melindunginya. Aku tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun keluhan. dia sebenarnya menyerahkan seluruh hartanya untuk lamaran. Dia sangat baik pada Julietnya, tapi dia sangat kejam padaku. Lin Yucheng, jauhkan tangan kotormu darinya. Apa putriku pantas kau nikahi? Sebaiknya kau cepat kembali menjadi pengemis. Tepat sekali, kantongmu lebih bersih daripada wajahmu. Dengan karaktermu, berapa banyak mahar yang bisa kamu tawarkan? Siapa yang kamu coba bodohi di sini? Ibu, bahkan jika kakak Xiao Cheng tidak punya mas kawin, aku tetap ingin menikah dengannya. Anakku, buka matamu dan lihatlah baik-baik. Lin Yucheng ini tidak lebih dari beban yang tidak berguna. Kamu ikut denganku. Kamu tidak boleh bertemu bocah ini lagi. Gadis baik sepertinya. Aku tidak bisa membiarkanmu merusaknya. Aku tidak akan pergi. Aku ingin bersama kakak Xiao Cheng. Tolong. Biarkan saja dia dan aku bersama. Kau gadis tak tahu terima kasih tidak setia. Hak apa yang kau miliki untuk pilih-pilih? Aku memberitahumu, mas kawin keluarga Dashuan sebesar 200.000. Sudah kuterima. Hari ini, masuk kamar pengantin dengan kakak Dashuan. Kau harus, kalau tidak aku akan memukulmu sampai mati. Paman, sudah cukup bicaranya. Aku mendisiplinkan putriku sendiri. Apa hubungannya dengan orang luar sepertimu? Orang luar? Apakah saudara Xiao Cheng orang luar? Lalu, apakah kalian pernah menganggapku keluarga? Kalian serakah akan uang. Demi uang, kalian membuatku melayani dua suami, mendorong putri kandung kalian sendiri ke dalam lubang api. Keluarga macam apa kalian ini? Diam, leluhurku tidak punya kebajikan. Bagaimana mereka bisa melahirkan gadis tak berperasaan sepertimu? Bagus. Kau berani membantahku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Wanitaku, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pengemis, kau percaya atau tidak, aku juga akan memukulmu. Kalian seperti ini, seperti orang tua vampir yang menggerogoti putri mereka sampai tidak ada sisa tulang pun. Menggunakan pernikahan putri kalian sebagai alat untuk keluarga asal untuk menghasilkan uang. Karena kalian tidak menyayangi Xian Shen, aku akan menyayanginya mulai sekarang. Pengemis, kau bahkan tidak punya hak untuk membentakku. Kau hanyalah seekor semut. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu kapan saja. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa katamu? Aku bertanya, apakah kamu tahu siapa orang di depanmu itu? Apakah itu bahkan suatu keberadaan? Aku bilang gadis asing ini. Kau benar-benar sudah sangat tertipu olehnya. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Dia hanyalah anak pengemis tak berguna di desa kita. Dalam hal kekayaan, status dan posisi, kemampuan dan martabat, dia tidak memiliki satupun dari itu. Memanggilnya anjing penjilat, bahkan memberinya terlalu banyak pujian. Apa yang kalian sebut kekuasaan dan kekayaan tidak ada nilainya bagiku. Yang ku tahu hanyalah seseorang harus hidup dengan hati nurani yang bersih. Apa maksudmu? Di mata kalian, Lin Yucheng hanyalah seorang orang miskin yang tidak mencapai apa-apa. Lalu,
Bagaimana jika aku punya uang? Pengemis, seluruh tubuhmu. Bahkan tidak bernilai 1000 bukan. Dan kau masih berpura-pura kaya. Nak, aku memberitahumu. Jika kau ingin menikahi putriku, 1 juta? Tidak kurang 1 sen pun. Baiklah. Aku akan memberimu 1 juta ini. Tapi aku punya syarat. Hari ini Shen Shen harus ikut denganku. Apa kau pikir orang lain bodoh? Dari mana asal kepercayaan dirimu untuk bersikap sombong dan angkuh ini? Bukan salahmu karena kurang kemampuan. Salahmu terletak pada kesombonganmu. Aku menasihatimu untuk berhenti mempermalukan dirimu di sini. Apakah aku punya kemampuan atau tidak? Bukan kalian yang memutuskan dengan satu kata, pengawal. Masih dolar AS. Istri, kita kaya mendadak kali ini. Jan, kenapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal kalau begitu orang tuamu masih menentang hubungan kalian? Aku tidak pernah menyangka. Orang tuamu begitu mata duitan dan egois. Aku benar-benar merasa kasihan pada mereka. Menantuku sayang. Uang ini, anggap saja ini, aku atas nama Shen Shen, membayar kembali kebaikan orang tua kalian. Namun aku punya satu syarat. Jangan sebutkan satu syarat pun. Aku bisa menyetujui 100 permintaan. Sekarang kebaikan itu telah terbayar. Aku ingin kamu tidak lagi memaksa Shen Shen sedikit pun. Adapun aku Lin Liu Cheng, aku tidak mencari masalah. Tapi sama halnya aku juga tidak takut. Kalau kau gunakan kekuasaan untuk menindas, maka aku sendiri yang akan bertindak. Kalian semua harus menjaga diri. Serahkan. The film was translated and narrated by M Biarkan aku. Media. Yu Chan, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan di luar, kita harus sering pulang untuk berkunjung. Sarang emas, sarang perak, tidak sebaik rumah sederhana sendiri. Kakak Xiao Cheng, cepat coba semangkuk mie ini selagi hangat. Kalian berdua mengobrol saja. 10 tahun berpisah. Aku telah melihat semua kemewahan duniawi dan mencicipi semua hidangan lezat duniawi. Tapi, aku masih terus merindukan mie yang Con buatan tangan ini. Memikirkan kamu membuatkanku. Kakak Xiao Cheng, sekarang kau sudah pulang dengan pakaian megah. Jika Paman Lin masih hidup, melihatmu begitu sukses, betapa indahnya itu. Meskipun ayah sudah tidak bersama kita lagi, dia sekarang sudah memasuki aula leluhur untuk penghormatan abadi. Dan setelah ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku berjanji untuk kamu dan ibu menikmati kemuliaan serta kekayaan. Kakak Xiao Cheng, kau sangat baik padaku. Jennifer, kenapa kamu tidak masuk? Kurasa, kakak Xiao Cheng, dia tidak suka diganggu sekarang. Kamu bajingan Lin Yu Cheng, melupakan teman demi wanita cantik. Kau melupakanku begitu cepat. Bos, ini ada gadis asing dengan sosok yang sangat seksi. Dengan modal ini, restoran kita akan kaya mendadak. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Tolong. Ayo cicipi. Kakak Xiao Cheng, ini adalah panci 3 kelezatan terbaik yang pernah kumakan. Dan bakso ikan hari ini juga luar biasa lezat. Terbuat dari ikan jenis apa ini? Aku menyuruh seseorang menggunakan kepiting rajak, kerapu macan, dan lobster Australia untuk membuat ini saja. Kalau begitu yang baru saja kumakan, semangkuk bihun rebus itu. Gadis bodoh, apa mie rebus? Itu adalah sirip hiu kelas atas. Tuan, orang yang menggantikanmu saat itu, dalam ujian masuk perguruan tinggi, kami punya petunjuk. Aku akan menerima telepon ini. Aku akan segera kembali. Bukankah ini gadis tercantik di kelas kita? Liu Jian. Wu Juan lama tidak bertemu. Liu Jian, bagaimana kamu bisa berakhir begitu menyedihkan? Harus memungut sisa makanan dari tanah. Jangan sampai ini tersebar. Jika ini tersebar, tolong jangan bilang kamu teman sekelasku. Aku akan malu. Tidak bukan?
Bakso ikan ini sangat mahal. Terbuat dari lobster Australia dan Timur. Berhenti bicara omong kosong. Kalau menurutku, kamu hanya miskin dan kurang ambisi, penuh kebohongan. Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Reuni kelas akhir pekan ini di Imperial Hotel. Suamiku memesan kamar pribadi. Ingat untuk datang nanti ya. Nona cantik sendirian. Ayo bermain dengan kakak. Apa yang kamu lakukan? Kau sangat cantik. Tidak aman berjalan sendirian. Ayo bermain sesuatu yang seru dengan kakak. Sakit. Lain kali aku akan mau mempiruhakan Mo. Kamu baik-baik saja. Beraninya kau merusak waktu bersenang-senangku. Jiang Minggu waktu bersenang-senangku. Tunggu saja. Ayo. Pelan-pelan. Xianshen. Dalam beberapa hari, aku akan membelikanmu mobil sport. Kita akan pergi berkendara di tepi laut. Kakak Yu Cheng, meskipun kamu punya uang, jangan habiskan dengan boros. Lagi pula, sepeda itu bagus. Aku bahkan The tidak film peduli was dengan mobil translated sport besar. and narrated by M Media. Ayo pergi. Yu Cheng, apakah ini mobil barumu? Teman-teman sekelas sudah tiba. Mari kita ke sana dulu. Ayo pergi. Akhir-akhir ini, benar-benar ada orang yang mengendarai sepeda rusak untuk datang ke sini. Mereka benar-benar miskin. Beberapa waktu lalu, aku dengar Lin Yu Cheng jati kaya. Melihat ini, itu mungkin hanya rumor. Tahukah kamu mobil Yu Cheng? Ke sini. BMW kelas atas. Seharga 3-400 ribu. Jujur saja, di antara teman-teman sekelas kita, Liu Yu Chang masih yang paling sukses. Tahun itu menjadi lulusan terbaik universitas. Setelah lulus, dia langsung menduduki posisi tinggi sebagai eksekutif. Sekarang kamu menghasilkan sebulan. Mungkin 30-40 ribu kan? 2 hari yang lalu, dia baru saja menutup kesepakatan internasional besar. Keuntungannya saja, hampir 800 ribu. Kapan aku bisa menyamai dirimu Liu Yu Cheng? Setelah bertahun-tahun, aku baru menghasilkan sedikit di atas 100 ribu. Saudaraku, aku harus merepotkanmu di masa depan. Tolong bantu aku. Demi kita teman-teman lama. Benar sekali, kemampuan Yu Cheng kita bukan sesuatu yang bisa dipelajari sembarang orang. Tidak seperti beberapa orang tak berguna yang menghadiri reuni kelas, mengendarai sepeda butut, sudah tua, masih terlihat seperti orang miskin yang menyedihkan. Mereka sudah keterlaluan. Beberapa orang kamu tahu, datang dari bawah, namun sering meremehkan mereka yang dari bawah. Orang-orang yang melupakan akarnya seperti ini, seringkali dingin dan egois, sombong dan angkuh. Untuk apa kita berdebat dengan mereka? Lin Yu Cheng lama tidak bertemu. Tua, orang yang menggantikanmu saat itu. Dalam hasil ujian masuk perguruan tinggi, kami punya petunjuk. Siapa itu? Kami menemukan bahwa orang yang menggunakan namamu untuk masuk ke Universitas Qingbi adalah Liu Yu Cheng, Lin Yu Cheng. Kau juga harus ikut dan memperluas wawasanmu. Shaker angsa saus abalon. Silakan semuanya nikmati perlahan. Aku dengar hidangan ceker angsa ini adalah hidangan khas Hotel Bintang 7. Biarkan aku mencobanya. Jangan sentuh hidangan ini dulu. Ada apa kakak Xiao Cheng? Sesuatu telah ditambahkan ke hidangan ini. Sungguh keterlaluan. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Aku akan menghadapi manajer mereka. Kita perlu memainkan sandiwara ini perlahan. Tuan ketiga Wu. Ada perintah apa Tuan Lin? Tuan Lin, ini harus dimakan selagi hangat. Tidak akan enak rasanya kalau sudah dingin. Terima kasih atas pengingatnya Tuan ketiga Wu. Xiao Cheng kakak tidak. Cepat makan. Setelah minum nektar surgawiku, aku jamin kau akan memiliki malam yang fantastis. Tuan ketiga Wu. Anda bekerja sangat keras membuat ceker angsa ini. Anda harus menerima imbalan. Apa aku tidak salah dengar? Bajingan kecil ini ingin memberiku hadiah. Dia benar-benar bodoh. Ceker angsa ini setidaknya bernilai 3.000 yuan.
Saya berikan ini untuk dimakan Tuan Ketiga Wu. Ini tidak terlalu pantas bukan? Manajer kami secara khusus menginstruksikan kami. Ini dibuat untuk tamu VIP kami. Sebagai seorang koki biasa, aku tentu saja tidak bisa menikmati hidangan lezat ini. Ada apa? Tuan Ketiga Wu, apakah Anda takut memakannya? Ya, hotel kami punya aturan bahwa kami tidak boleh memakan hidangan tamu. Tuan Ketiga Wu, Anda akan makan hari ini suka atau tidak suka. Anda akan makan meskipun tidak mau. Bocah, apa kau benar-benar berpikir orang sepertiku Jiang Ninghu semudah itu untuk dipermainkan? Hari ini, aku akan memastikan kau masuk dengan tega dan keluar dalam keadaan terbujur kaku. Jangan ada yang bergerak. Lepaskan aku. Kakak Xiao Cheng, dia menangkap Jennifer. Kau Lin benar-benar beruntung. Wanita asing yang begitu sopan. Aku ingin tahu bagaimana rasanya bermain dengannya. Lin Yu Cheng, selamatkan aku. Jangan gegabah. Apa yang Anda inginkan? Hadapi aku. Mengintimidasi seorang wanita. Kemampuan macam apa itu? Kau bajingan kecil, jangan mendekat. Bergerak satu langkah lagi, dan aku akan menusuknya sampai mati. Borgol dengan ini. Kalau tidak, aku akan menusuknya sampai mati. Tuan Ketiga Wu, saya sudah mengikuti instruksi Anda dan mengunci tangan saya. Oh benar. Kartu hitam tertinggi ini untuk menarik 100 juta tunai dapat digunakan di negara manapun. Biarkan Jennifer pergi. Saya berjanji, Anda bisa mengambil uang ini dan di negara manapun menikmati hidup mewah dan kaya. Kau tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Bukankah kau begitu sombong tadi? Sekarang aku akan membuatmu berlutut dan mohon ampun jadi anjingku. Tidak, jangan dengarkan dia. Kau wanita bau diam. Satu kata lagi, dan aku akan membuat kepalamu pecah. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Sekarang Anda bisa membiarkan Jennifer pergi kan? Aku bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatanku, dan kau sudah seperti ini. Biarkan aku memberitahumu, jika seorang pria tidak memiliki kekuatan, tak usah bertingkah tangguh seperti orang lain. Lutut seorang pria itu berharga emas. Kau melakukan ini untukku. Itu tidak sepadan. Jennifer, Anda bukan hanya teman saya, tetapi juga pelindung saya. Anda lebih penting daripada hidup saya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, saya tidak bisa membiarkan Anda dalam bahaya apapun. Xiao Cheng, Diam, berhenti merengek. Kau kemarilah. Lepaskan roknya untukku. Saksikan aku memperlakukannya sesuka hatiku. Jika Anda berani menyentuhnya, saya akan melawan Anda sampai mati. Jika kau tidak minum air kencing Tuan Ketiga, itu tidak masalah. Sekarang Tuan Ketiga akan membiarkan kalian menyaksikannya sendiri. Bagaimana aku memperlakukan wanitamu sesuka hatiku. Aku Jiang Ninghu. Kau berani menyinggungku, kau mati. Saya dapat mentolerir ketidakpuasan Anda, tetapi jika Anda berani mengintimidasi Jennifer, mati 100 kali pun tidak akan cukup bagi Anda. Penjaga, pukuli dia dengan baik. Berhenti memukul. Berhenti memukulku, aku tahu aku salah. aku sangat takut. Tidak apa-apa. Jangan takut. Aku akan membawa orang ini dan mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Berhenti memukul. Aku tahu aku salah. Beraninya kau menyimpan niat buruk padaku. Pukul dia dengan keras. Aku ingin kau mengambil kaki angsa ini dan memakan semuanya. Makan. Rasakan. Ini adalah balasan karena menyakiti orang lain. Karena Anda tidak suka makan ceker angsa. Kalian berdua, telanjangi dia. Dan kirim dia ke jamban kering untuk makanannya. Aku tidak mau makan kotoran. Aku tak akan makan kotoran. Aku tidak mau makan kotoran. Ingat, jika dia tidak selesai makan, jangan biarkan dia keluar. Ayah, harga saham Liu Group kita telah melonjak, mencapai batas harian 7 kali berturut-turut. Keluarga Liu kita akhirnya bangkit.
Kita sekarang bisa membeli kota masa depan. Proyek senilai miliaran yuan itu. Tidak sia-sia aku menghabiskan hidupku di desa Liujie. Dengan rajin mengelolanya, selama setengah hidupku. Akhirnya, keluarga Liu kami yang lama, di bawah kepemimpinanku, telah melambung tinggi dalam satu langkah. Ngomong-ngomong ayam, ku dengar Lin Youchen melempar tuan muda ketiga Wu Kegang untuk makan kotoran. Menyinggung preman lokal kecil. Anak itu pasti akan menderita karenanya nanti. Katanya naga perkasa kalah ular lokan. Lin Youchen ini, dia benar-benar punya beberapa trik tersembunyi. Aku benar-benar meremehkannya saat itu. Aku penasaran keberuntungan bocah itu seperti apa. Keberuntungan apa yang dia dapat seperti anjing, hingga tiba-tiba menjadi begitu cakap. Aku selalu merasa kali ini, dia datang dengan persiapan. Nah, masalah ujian masuk perguruan tinggi saat itu, kau harus menyimpannya dalam-dalam di dalam dirimu. Tidak sedikit pun boleh terungkap. Apa yang kita lakukan dulu, dilakukan tanpa ada yang tahu. Lin Youchen tidak akan pernah menduga bahwa akulah Liu Youchen yang ikut ujian masuk perguruan tinggi. Selain itu, keluarga kita sekarang punya kekuasaan dan pengaruh. Apakah kita masih takut padanya? The film Kau was benar. translated Aku and bukan lagi orang yang narrated sama by seperti dulu, N-Media. pejabat desa kecil yang berdebu itu. Sekarang aku dihormati sebagai ketua Liu Group. Dalam beberapa hari di perjamuan Agung High Time, perjamuan ulang tahun yang diadakan, dewa saham Wall Street juga akan hadir, yang berpengaruh dan terkenal itu. Tokoh penting ini, dia benar-benar bisa menyaingi Provinsi Jiangliu kita. Tidak. Dia adalah salah satu dari bangsa Huaxia kita. Makna tingkat atas. Hanya dengan satu kata darinya, keluarga Liu kita bisa menjadi keluarga bangsawan terkemuka di Provinsi Jiangliu. Nah, saat itu, kamu harus tampil dengan baik. Jangan khawatir ayam. Tua, berita kemunculan Anda di pesta ulang tahun Liu Chongren sudah menyebar ke seluruh provinsi Jiangliu. Sekarang semua magnat keuangan besar di Jiangliu ingin bertamu Anda terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda? Identitas saya harus tetap rahasia untuk saat ini. Xiao Cheng, kau jelas tahu, Liu Kangran dan putranya bersekongkol menjebakmu, mencuri nilai ujian masuk perguruan tinggimu. Lalu mengapa kau masih menghadiri pesta ulang tahun mereka? Siapa yang Tuhan ingin hancurkan? Dia pertama-tama membuatnya gila. Bukan begitu. Aku tidak begitu mengerti maksudmu. Liu Kongren memanfaatkan jabatan kepala desa, telah menjadi sangat berkuasa di desa Liujia, dan telah lama menjadi tiran lokal. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam kemewahan, terbiasa dengan sanjungan. Apakah dia tahu? Saat seseorang mencapai puncak kesuksesan, saat itulah kehancurannya sudah dekat. Tuan, sesuai instruksi Anda. Berita positif tentang Liu Group sudah tersebar semua. Baiklah, saya mengerti. Anda boleh pergi sekarang. Liu Youchen ini memang seorang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang keuangan. Saya hanya melemparkan beberapa juta sebagai umpan, dan itu membuatnya kehilangan akal. Dia berani menggadaikan seluruh hartanya, melakukan trading leverage tinggi. Jadi kau sengaja menggembungkan saham tambang Liu Group. Itu sebenarnya untuk membuat mereka serakah dan menelan proyek kota masa depan. Tepat sekali. Bagi ayah dan anak keluarga Liu, proyek kota masa depan ini adalah harapan mereka untuk sukses instan. Hanya saja sekarang, kemampuan mereka belum cukup untuk menelan raksasa ini. Jadi saya sengaja menaikkan harga saham. Beri mereka kesempatan meraih keuntungan. Dibandingkan dengan menaikkan harga, saya lebih suka membeli di harga terendah. Kasihan ayah dan anak keluarga Liu. Mereka tidak tahu bahwa 80% dari sumber daya industri itu semua karena kamu, dewa saham Wall Street. Tunggu sampai ayah dan anak itu bertaruh semuanya. Pembuat pasar utama akan membuang chip mereka sekaligus. Saat itu, saham grup Liu akan seperti pintu air yang terbuka, jatuh tanpa henti. Pada saat itu, semua saluran kerjasama akan dihentikan sepenuhnya. Selama ayah dan anak rantai modal putus, maka proyek kota masa depan senilai hampir 10 miliar yuan tidak dapat berjalan lancar. Di bawah tekanan denda likuidasi besar-besaran, kekuatannya akan runtuh seperti domino. Kehancuran total. Dan kau sang pemburu akan melahap semua mangsa. Dunia ini pada dasarnya tentang yang kuat memangsa yang lemah. Hanya dengan menjadi kuat sendiri, Anda bisa melindungi yang ingin dilindungi. Sesuai harapan dari yang tegas.
Dewa pasar saham Wall Street. Xiao Cheng. Aku merasa bahwa aku semakin menyukaimu. Jennifer, Anda tahu. Saya memiliki seseorang di hati saya. Bukankah bagus memiliki wanita lain yang mencintaimu? Bukankah bagus berbagi bersama? Aku juga bersedia berbagi dengan Jen. The film was translated and narrated by M Media. Xianshen. 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 Xianshen, dengarkan saya menjelaskan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apalagi yang harus kamu jelaskan? Xianshen, Jennifer dan aku. Itu lahir dari emosi, tapi kami menjaga batas kami. Ini benar-benar bukan yang kau bayangkan. Aku lihat kalian berdua langsung saling berpelukan. Dan kamu masih bilang kalian berdua tidak punya hubungan. Xianshen, percayalah padaku. Kakak Xiao Cheng, jika kamu memilih untuk bersama Jennifer, aku akan tulus mendoakanmu yang terbaik. Xianshen, Jennifer dan aku sungguh hanya memiliki perasaan terima kasih. Percayalah padaku. Kamu selalu begitu memukau. Begitu luar biasa. Dan aku hanyalah itik buruk rupa. Tidak. Kau bukan itik buruk rupa. Kau adalah angsa hitam yang paling memukau. Dalam hidupku, banyak orang datang dan pergi. Tapi kau adalah kehadiran yang paling istimewa. Kau adalah seberkas cahaya yang muncul dalam hidupku yang gelap. Kau hadir tanpa kecantikan yang bisa menggantikan. Tapi Jennifer, Gadis bodoh, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Di masa-masa terbaikmu, aku mengecewakanmu. Seumur hidup ini, aku akan membalasmu seumur hidup. Selain dirimu, aku tidak akan jatuh cinta pada orang lain. maafkan aku kakak Xiao Cheng. Aku salah paham padamu. Gadis bodoh, ini salahku. Aku tidak memberimu rasa aman yang cukup. Setelah aku selesai dengan masa sibuk ini, aku pasti akan memberimu sebuah pernikahan mega. Jangan menangis. Ayo pergi. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk angan-angan kosong. Hati-hati ibu. 3, 2, 1. Bagaimana ibu? Apakah ibu menyukainya? Ini adalah rumah besar yang anakmu beli untukmu. Mulai sekarang, ibu tidak perlu lagi berdesak-desakan di rumah kecil sederhana itu. Xiao Cheng dengan rumah sebagus ini. Apakah kau akan membiarkan aku hidup sendiri? Tentu saja ini untuk keluarga kami bertiga. Sekarang setelah kau menjadi seseorang, ibu sungguh bahagia untukmu. Kau dan Jen seharusnya dengan benar menyelesaikan acara seumur hidup kalian. Lin Yucheng Liu, Jen. Jen, benar-benar kalian berdua lama tidak bertemu. Ya, Pangi. Sejak kamu menikah ke kota, kita sudah lama tidak bertemu. Ini pasti suamimu kan? Saya suami Pangli. Saya Wang Shoukai. Saya adalah kepala Departemen Pembelian di Liu Group. Ini kartu nama saya. Grup Liu. Harga saham perusahaan Liu Group kita telah melambung tinggi ke langit. Kami yang menjadi kepala departemen juga ikut naik dengan gelombang ini. Saudaraku melihat pakaianmu. Berapa penghasilanmu dalam sebulan? Apakah ada 2.000? Mengenai itu, tidak akan cukup. Untuk apa jumlah uang segini? 2.000 yuan. Bahkan untuk membeli mobil dan rumah di ibu kota, tidak bisa membayar uang muka, anjingku. 2.000 per bulan hanya untuk makanan anjing. Xiao Chai kami suka sekali bercanda. Tolong jangan pedulikan dia.
Jika tak disiplin selama 3 hari, ia memanjat atap dan merobek gentang. Bukankah begitu? Saat kami para pria sedang bicara kamu menyala. Saudaraku, biar ku beritahu sesuatu. Seorang pria harus punya ambisi besar. Kalau tidak di masa depan, kau tak bisa melindungi wanitamu. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, kakak Xiao Cheng kita juga telah menghasilkan cukup banyak uang. Dia sudah membeli begitu banyak barang. Dia dengan ijazah universitas. Seseorang yang bahkan tidak punya satu pun. Bagaimana dia bisa bersaing denganku? Lulusan diploma, perusahaan pertambangan Liu kita dikenal luas di antara desa-desa sebagai mangkuk nasi emas yang terkenal. Banyak orang berusaha mati-matian, tapi tetap tidak bisa masuk. Mengenai kualifikasi akademik, itu memang merupakan batu loncatan. Namun apa yang menentukan masa depan dan kejayaan seseorang bergantung pada karakter dan kemampuannya. Hanya ketika kemampuan seseorang luar biasa, itulah ketergantungan terbesar. Kamu membual di sini, lalu kenapa kamu bukan kepala departemen di perusahaan Liu Group? Kakak Xiao Cheng kita. Sejauh yang aku tahu, perusahaan grup Liu ini, dana yang dapat mereka mobilisasi saat ini masih kurang dari 300.000. Perusahaan yang sedang merosot seperti itu, mengapa aku harus memperhatikannya? Melompat-lompat di sini dan berbicara tanpa batas. Biar ku beritahu, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Besok adalah pesta ulang tahun patriark perusahaan Liu Group. Saat itu akan ada kehadiran dewa saham Wall Street. Baiklah, kurangi bicara. Mereka semua adalah teman-teman saya. Terus terang saja. Dengan pengaruh perusahaan Liu Group kita saat ini, jika aku bisa membantumu sedikit, itu semua berkat leluhurmu yang telah mengumpulkan kebajikan besar. Demi, kau adalah teman Xian Shen. Aku akan mengingatkanmu satu hal. Orang tidak bisa selalu berada di jalur menanjak. Untuk mencapai kesuksesan, itu tidak hanya bergantung pada kemampuan, tapi yang lebih penting pada karakter. Kamu berani menceramahiku. Jangan terlena oleh kesuksesan. Itulah prinsip dasar menjadi manusia. Kau dan aku tidak pernah orang-orang dari kelas yang sama. Seperti kata pepatah, mereka yang jalannya berbeda takkan sejalan. Xian Shen, ayo pergi. Apa maksudmu? Kembali ke sini, kembali ke sini. Aku memberitahumu. Mulai sekarang setiap kali aku melihatmu aku akan memukulmu. Saya merasa terhormat atas perhatian Anda yang datang hari ini untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-60 saya. Malam ini semuanya, silakan makan dan minum sepuasnya. Semoga kepala desa Liu, kekayaan seluas laut timur yang mengalir, dan umur panjang sekuat pinus abadi gunung Nanshan, dan semoga Liu Group kita bertahan selamanya. Bertahan selamanya. Bagus sekali. Terima kasih, terima kasih. Hari ini, saya sangat senang. Karena di provinsi Jiangliu kita sudah merasakannya. Karakter hebat yang mengguncang dunia. Sosok besar. Itu adalah dewa saham Wall Street. Dia. Meskipun saya Liu tidak pantas, tetapi dengan sosok besar ini, saya sebenarnya memiliki cukup banyak koneksi. Keluarga Liu saya awalnya tidak dikenal. Kini telah mencapai nilai pasar lebih dari 1 miliar. Ini semua berkat bimbingan sosok besar ini. Belum lama ini, bawahan sosok besar ini menghubungi saya. Dia akan membawa hadiah ulang tahun untuk menghadiri jamuan ulang tahunku. Selamat-selamat. Biar ku beritahu, ku dengar dewa saham Wall Street ini. Naga selalu terlihat kepalanya, tapi ekornya tak pernah terlihat. Kita beruntung bisa melihatnya hari ini. Adalah semua berkat keberuntungan kepala desa Liu. Sama sekali tidak. Benar sekali. Jika kita bisa menerima bimbingan dari dewa saham hari ini, itu akan menjadi berkah yang telah kita kumpulkan selama 8 kehidupan. Semuanya saya mengusulkan. Kita angkat gelas anggur kita dan bersulang bersama untuk kedatangan tokoh besar ini. Bagus. Bersulang. Ayah. Dia di sini. Apakah itu tokoh besar yang sudah tiba? Tidak. Dia benar-benar melebih-lebihkan kali ini. Kita lihat saja di mana dia simpan muka tuanya nanti. Lalu mengapa kamu begitu gelisah? Cepat beritahu aku apa yang terjadi. Itu Lin Yao Cheng pengemis bau itu yang datang. Lin Yao Cheng ini beberapa hari yang lalu baru saja buat masalah di tambang padaku, menyebabkan aku tidak disukai oleh tokoh besar itu. Hari ini adalah kesempatan emas bagi Liu Groupku untuk melompati gerbang naga. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya menyebabkan masalah apapun. Segera pergi ke sana dan hentikan dia.
Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia masuk. Baiklah, The film was translated Kakak Lin. and narrated by M Media. kita bertemu lagi. Itu kau. Dari mana kamu meminjam setelan itu? Bahkan tidak ada logonya. Lihat punyaku. Armani asli. Harganya 100.000 per set. Pernahkah kamu melihatnya? Si bodoh ini pasti tidak tahu kan? Xiao Cheng mengenakan setelan Italia kelas atas yang dibuat khusus. Biar ku beritahu. Ini adalah perjamuan Agung Haitain, sebuah hotel mewah bintang 7. Ini bukan tempat untuk sembarang orang. Juga bisa sampai di sana. Terutama bukan untuk orang rendahan sepertimu. Menjadi tontonan di tempat elit ini. Ini memang cukup memalukan. Tunggu. Tuan kami berkata, tidakkah kamu melihat? Lin Yo-cheng dan anjing tidak diizinkan masuk. Wang Shoucai, ini terlalu menghina. Ini semua adalah peraturan dari atas. Namun, mengingat kamu adalah sahabat terbaik Pang Ning, aku akan memberimu kesempatan. Baiklah. Kesempatan macam apa? Hari ini adalah jamuan ulang tahun kepala desa. Semua tokoh berpengaruh di provinsi Jiangliu kami akan hadir. Adapun aku bisa mengaturkan untukmu. Posisi kecil. Kebetulan aku butuh seorang pembersih. Bagaimana kalau aku membawamu untuk merasakan perjamuan Agung Haitain? Sepertinya kau mencari mati. Tak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau rendah. Petugas kebersihan juga pantas dihormati. Tapi yang membuatku penasaran adalah rantai modal Liu Kongren saat ini. Sangat menyedihkan. Dia nyaris tak bisa melindungi diri. Jadi, apakah dia masih punya dana lebih untuk membayarku? Kamu kurang ajar. Kamu berani memanggil kepala desa dengan nama lengkapnya. Biar ku beritahu, pada jamuan ulang tahun hari ini, Dewa Saham Wall Street hadir. Setelah malam ini, Liu Group kami akan menjadi perusahaan terkemuka di provinsi Jiangliu. Perusahaan lain hanya bisa berharap mengikuti jejaknya. Punya status bukan berarti segalanya. Kamu begitu hebat. Kamu hanyalah pesuruh. Aku rasa ini tidak layak untuk Pang Yi. Kakak Lin, jika kamu ingin masuk, itu tidak mustahil. Bagaimana kalau begini, kamu biarkan kedua orang itu menemaniku selama beberapa malam. Jaga mulutmu. Kamu berani memukulku. Kamu tahu siapa di belakangku? Di belakangku ada Dewa Saham Wall Street, seorang tokoh yang kuat dan berpengaruh. Jika mulutmu masih kasar, aku bisa membuatmu diam selamanya. Kamu berani memfitnah kepala desa. Kamu berani memfitnah Dewa Saham Wall Street. Aku memberitahumu, ia tokoh kuat di dunia bisnis Huaxia. Seorang tokoh besar. Itu adalah keberadaan seperti dewa. Hanya dengan satu kata darinya, dia bisa membuatmu hilang dalam 3 menit. Aku beri kau 3 detik untuk menghilang dari pandanganku. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu binasa. Ada jalan ke surga, tapi kamu tidak mengambilnya. Gerbang neraka tak ada, tapi kau mengetuknya. Penjaga. Biar ku beritahu, tidak ada yang bisa melindungimu hari ini. Belum tentu siapa yang akan mati. Ikat ketiga orang itu untukku. Patahkan kaki para pria, serahkan pada ikan. Robek pakaian para wanita. Bawa dia ke kamarku. Serang. Kalian semua tidak berguna. Mengapa kalian hanya berdiri terpaku di sana? Lanjutkan. Sudah kubilang. Kaulah yang harus dibereskan. Kakak Lin. Tidak. Kakak besar Lin. Aku salah. Tolong ampuni aku. Bukankah kamu baru saja bilang akan mematahkan kaki Xiao Cheng, lalu membuangnya ke laut agar dimakan ikan? Kau juga bilang akan mencabik-cabik pakaianku dan mengirimku ke kamarmu. Kakak Lin, tadi aku buta akan kai ibata NM. Aku sombong. Tolong ampuni aku. Aku akan menyetujui apapun yang kau minta. The film was Penjaga. translated and Tidak. narrated by M Media. Kakak Lin, Seret dia keluar untukku. Potong kedua tangannya. tidak, tolong jangan. Hadiah ucapan selamat dari Tuan Lin telah tiba.
Bagaimana dia bisa masuk? Jangan khawatir, Ayal. Aku akan segera mengusirnya. Kau, Lin? Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Tentu saja dengan cara yang terbuka dan jujur. Aku masuk. Lin Yocheng, kau tidak diundang ke perjamuan malam ini. Bersikaplah masuk akal. Sekarang keluar. Karena ini adalah jamuan ulang tahun kepala desa. Semua yang datang secara alami adalah tamu. Tepat sekali. Kami datang malam ini untuk hadiah ulang tahun kepala desa. Datang tanpa diundang tanpa kartu undangan. Memang salahku, Lin Yocheng. Penjaga. Persembahkan hadiahnya. Ini adalah kayunanmu sutra emas berusia 1000 tahun. Diukir menjadi kotak cendana merah. Kotak brokat ini pasti berisi harta karun tak tertandingi. Dipersembahkan oleh Tuan Lin. 1 jepit rambut diam dan yaspis. 1 Aston Martin. 1 keberuntungan Phoenix emas. Xiao Cheng, apa maksud semua ini? Ini tidak seberapa. Hanya tanda kecil dari rasa hormatku. Aku harap Paman Liu mau menerimanya. Tolong jangan meremehkannya. Kau, Lin? Kau datang buat cari masalah. Bukankah begitu? Tikus besar, jangan makan miletku. Selama 10 tahun terakhir, kalian ayah dan anak keluarga Liu telah mengeksploitasi rakyat jelata. Hidup nyaman. Bukankah kau sama saja dengan tikus-tikus besar ini? Lin Yocheng, orang tua ini akan memberimu pelajaran hari ini, atau aku bukan bermarga Liu. Kau sudah lama tidak bermarga Liu. Setelah pengumuman hasil ujian masuk PT tahun itu, bukankah kau bermarga Lin? Apa maksudmu? Apa maksudku? 10 tahun yang lalu, orang yang merebut hasil ujian masuk perguruan tinggiku adalah kau. Kau memfitnahku. Catatannya palsu itu palsu. Dulu aku belajar keras bertahun-tahun. Aku tak mengira hasil ujian perguruan tinggiku akan dicuri olehnya secara menyamar, menyebabkan ayahku dicemooh oleh orang lain. Dan akhirnya dia meninggal karena kesedihan. Sayang sekali tubuhnya, bahkan belum dingin. Namun dia masih harus menanggung aib seperti itu. Dan kaulah biang keladinya. Karena memasukkan hasil ujian orang lain. Liu Yucheng, kau benar-benar tidak tahu malu. Omong kosong belaka. Ini benar-benar omong kosong belaka. Dulu aku mengandalkan bakat dan pengetahuanku yang asli untuk masuk Universitas Qingbei. Benarkah begitu? Apa yang kita lakukan dulu, dilakukan tanpa ada yang tahu. Aku khawatir Lin Yocheng tidak akan pernah menduga bahwa akulah Liu Yucheng yang mewakili Ding dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kau. Tamparan ini adalah hutangmu padaku. Tamparan ini adalah hutangmu pada ayahku. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini sampai tersebar, hidupku akan hancur. Ketika kamu mencuri hasil ujian masuk perguruan tinggi kakak Xiao Cheng, mengapa kamu tidak mempertimbangkan bahwa kamu mungkin menghancurkan seluruh hidupnya? Kalian adalah pencuri. Pencuri jahat yang mencuri hidup orang lain. Keponakanku, kurasa mungkin ada kesalahpahaman di sini. Lihat, bagaimana kalau begini? Mari kita cari tempat yang tenang dan bicarakan ini baik-baik. Dengan saksi dan bukti yang ada, kau masih menyebutnya kesalahpahaman di hatimu. Bahkan tidak ada sedikit pun hati nurani manusia. Yocheng, meskipun kau tidak masuk universitas, kulihat beberapa tahun terakhir ini, kau sebenarnya cukup berhasil. Bukan begitu? Bagaimana kalau begini? Berikan pamanmu sedikit muka. Untuk hari ini, jangan kita kejar. Masalah-masalah ini lebih jauh. Nanti sedikit. Pamanmu akan menggantimu atas nama Yucheng dan menawarkan kompensasi kepadamu dan meminta maaf. Kau bilang, jika sesuatu dicuri, itu bisa diganti rugi sesuai nilainya. Kalau begitu, jika nyawa dicuri, bagaimana nilainya harus diukur? Bagaimana kalau begini? Aku akan menggantimu 5 juta. The film was translated Mari kita selesaikan and ini narrated secara by pribadi. M Baik. Media. Yocheng, berikan aku kesempatan. Bagaimanapun kita masih kerabat. Demi keuntunganmu sendiri, kau merebut nyawa orang lain. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lin Yocheng, sisakan kelonggaran saat berurusan dengan orang.
agar kau bisa bertemu lagi di masa depan. Tidak masalah jika kau menyinggungku. Tapi hari ini, seorang yang berpangkat tinggi, tokoh penting telah tiba secara pribadi. Beraninya kau? Apakah kau berniat melawan tokoh penting ini dan menentangnya? Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Turun sekarang. Xiao Cheng. Aku tahu soal ujian masuk perguruan tinggimu waktu itu. Kau menyimpan dendam. Tapi kau seharusnya tidak bersikap sombong begitu. Dan menempati posisi orang penting itu. Yang seharusnya. Karena kau tahu. Apa yang seharusnya tidak kau ketahui. Jangan salahkan aku jika kau kubawa ikut. Posisi tinggi ini didirikan untukku. Mengapa aku tidak bisa tinggal di sini? Betapa mulianya status orang penting itu. Bahkan di Jiangliu kami, 3 keluarga bangsawan besar. Hampir tak sebanding dengan mereka. Kau putra seorang pengemis belaka. Justru menyamar sebagai orang penting di sini. Kurasa kau sudah bosan hidup. Dasar bodoh tak tahu diri. Sekarang cepat berlutut. Membuatku berlutut. Kau dan kalian semua. Tidak pantas. Betapa sombongnya pemuda ini. Jika kau meminta maaf dengan tulus, mungkin masih ada ruang untuk penebusan. Tapi kulihat kau tidak menyadari bencana yang akan datang, maupun menunjukkan pengekangan diri. Kurasa kau sama sekali tidak mengindahkan. Apa itu Huwei Real Estate? Hanya Hui Real Estate. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Direktur Huwei Real Estate, bukanlah apa-apa yang perlu kau takuti. Lalu, bagaimana jika kau menambahkan aku, orang yang berkuasa di Dingfeng generasi? Tidak cukup. Pemuda ini sangat sombong, sangat tongkat. Sekarang dengan grup Junlinku ditambahkan. Apakah kau sekarang memenuhi syarat? Masih belum cukup. Lin Yuche, apakah kau tahu? 3 tokoh kuat yang berdiri di hadapanmu. Mereka adalah puncak kekuasaan di provinsi Jiangliu. Satu kata santai dari mereka bisa menghancurkanmu, semudah menghancurkan semut. Sesederhana itu. Benarkah begitu? Itu cukup menarik. Nah, teruslah keras kepala sebentar lagi. Hanya akan ada satu hasil, yaitu berlutut di hadapan kami, yang berkuasa dan berpengaruh, dan memohon belas kasihan. Sepertinya kau masih belum mengerti. Hari ini aku akan memberitahumu. Melihat semua pahlawan di bawah langit, melintasi ribuan li gunung dan sungai, apakah kau seorang tokoh berkuasa atau pahlawan kejam? Di mataku kalian semua hanyalah semut belaka. Sungguh nada yang sombong. Semua yang hadir hari ini adalah tokoh terkemuka di provinsi Jiangliu. Siapa di antara kita yang tidak memegang separuh dunia? Di tangan kita bisnis Huaxia. Anak muda, jika kau mau menyerah, hari ini aku anggap itu baik. Dan menunjukkan belas kasihan padamu, dan membiarkanmu lolos. Karena Direktur Huwei Real Estate sudah bicara. Maka aku orang tua ini juga akan memberimu kesempatan. Soal ujian perguruan tinggimu yang direbut. Dan kau berbicara karena kesedihan dan kemarahan. Selama kau bersedia menunduk berlutut dan bersujud 3 kali keras. Hari ini aku orang tua ini tidak akan mempermasalahkannya lagi. Maka generasi Dingfeng kami tidak akan lagi mempermasalahkannya padamu. Masalah menerobos masuk ke pesta ulang tahun. Apa kau tuli? Atau kau pura-pura bingung? Ku bilang berlutut, tidak dengar. Mimpi di siang bolong. Aku Lin Yongcheng, pria bermartabat dan jujur, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Aku berlutut pada langit bumi dan orang tua. Tapi aku tidak akan pernah berlutut kepada kalian yang hianat serakah, bajingan tercela yang bermain 2 kaki. Kulihat kah? Menolak tawaran demi terima hukuman. Anak muda. Dengan menyinggung 3 keluarga besar Jiangliu kami. Mulai sekarang di seluruh tanah Huaxia, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Nasibmu akan lebih tragis daripada seekor semut. Ngomong-ngomong, ada 10 menit tersisa. Dalam 10 menit, aku akan membuatmu Liu Kongren. Dan yang disebut 3 keluarga bangsawan besar, semuanya binasa. Kau bajingan. Kau mungkin tidak tahu bagaimana menulis karakter mati bukan, sombong, dan tidak tahu malu, angkuh, dan tidak sopan. Huwei Real Estate akan menjadi yang pertama tidak menoleransimu. Xiao Cheng, aku tadinya berpikir bahwa kau adalah putra seorang kenalan lama, dan awalnya tidak ingin memperbesar masalah. Tapi kau justru menantang otoritas 3 keluarga besar. Baiklah. Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu, pengawal. Tangkap dia. Aku ingin melihat siapa yang berani. Hanya orang tak dikenal.
Bagaimana dia bisa memiliki aura sekuat itu? Semua yang hadir hari ini, semuanya adalah tokoh penting provinsi Jiangliu kita. Tapi bocah ini justru tidak menganggap kalian semua ada di matanya. Ini sungguh keterlaluan dan memberontak. Tepat sekali. Hari ini apapun yang terjadi, aku akan membuat bocah ini mati tanpa tempat pemakaman. Keluarga Zhou dari Jiangliu, Kerajaan Shenchuan memerintahkan, menyerukan tokoh-tokoh kuat lainnya di Provinsi Jiangliu untuk segera melenyapkan orang sombong ini. Sebagai peringatan bagi yang lain, menghukum sebagai pencegah, menghukum sebagai pencegah, menghukum sebagai pencegah. Pao Liu Kongren berani sembunyi di balik 3 keluarga besar dan menggonggong begitu. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Kau hanya punya 1 menit tersisa. Lin Youcheng, kau telah menyinggung semua keluarga dan klan bangsawan. Jangan salahkan aku karena kejam. Pengawal, patahkan tulangnya. Aku ingin melihat seberapa keras tulangnya sebenarnya. Ketua ini gawat. Kenapa kau begitu gelisah? Baru seperempat jam yang lalu, grup Liu diserang oleh pihak tak dikenal. Semua sahamnya kini telah mencapai batas bawah harian. Kau akan bangkrut. Kalian semua cepat teleponkan aku, orang penting itu. Halo. Apa modal 1 miliar saya? Semuanya terjebak. Cepat bantu aku menghubungi manajer. Halo. Konsorsium tak dikenal melakukan short selling. Sekumpulan orang tak berguna. Cepat. Teleponkan orang penting itu untukku. Suruh dia menyelamatkanku. Dia tidak menjawab panggilan kita. Tidak berguna. Kau adalah dewa saham Wall Street itu. Orang penting itu. Tuan Lin, tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa bangkrut. Proyek kota masa depan membutuhkan investasi awal, setidaknya 1 miliar. Dan inilah tepatnya yang kau, Liu Group, bisa dukung. Batasmu. Sekarang, sahammu sudah di batas bawah harian. Dan dengan leverage tinggi, telah menyebabkan kau berhutang puluhan miliar. Liu Groupmu tidak hanya bangkrut sekarang, tapi tidak akan pernah pulih. Tuan Lin. Kau adalah dewa saham Wall Street. Kau adalah orang penting. Kau pasti punya kemampuan membalikkan keadaan, bukankah begitu? Itu benar, aku memang punya kemampuan untuk membalikkan keadaan. Tapi mengapa aku harus membantumu? Saya mengerti. Kau di sini untuk membalas dendam padaku. Selama 10 tahun terakhir, kau dan anak keluarga Li merebut kekayaan paksa dan menindas orang lain dengan kekuasaanmu, baru diperoleh kekayaan keluarga. Aku hanya mengambil kembali apa yang bukan milikmu, itu saja. Jangan khawatir, setelah besok, The film was translated aku akan mengambil and propertimu, narrated by sumbangkan M semuanya Media. untuk Amal. Paman Liu, ini juga keponakanmu. Sedikit kebaikan terakhir. Tidak. Itu adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Ayah. Barusan bank membekukan semua rekeningku. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat beritahu aku. Apalagi yang bisa terjadi? Keluarga Liu kita sudah tamat. Ini bukan hanya kebangkrutan, tapi seluruh keluarga Liu akan hancur lebur. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua perbuatanmu. Kau bajingan anjing, kau melakukan semua ini. Tuan Lin, tolong beri aku jalan keluar. Orang-orang dengan niat buruk yang berakhir seperti ini, kehilangan semua kekayaan keluarga mereka, itu sepenuhnya salahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Penjaga, bawa mereka ke kantor polisi. Xiao Cheng, kembalilah ke AS bersamaku. Kau harus tahu, semua yang dimiliki Jenny Group adalah milikmu. Jennifer, sebenarnya aku sangat berterima kasih padamu.
Karena tanpamu, aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang. Memiliki teman sepertimu di sisiku, aku merasa sangat beruntung. Lalu mengapa kau tidak ikut denganku? Setelah 10 tahun di AS, aku sudah lama muak dengan tipu daya dan intrik dunia bisnis. Jadi, sekarang aku hanya ingin menemani Xian Shen dan melihat semua pemandangan indah Huaxia. Mungkin kebaikanmu takkan terbalas seumur hidupku. Lihat betapa gugupnya dirimu. Aku hanya menggodamu. Selama periode ini, aku telah secara pribadi menyaksikan kedalaman perasaanmu pada Jan-Jan. Sebenarnya, aku sangat iri padanya, memiliki Romeo sepertimu. Tapi sayang Romeo, hanya milik Julietnya. Sudah waktunya bagiku untuk pergi sekarang. Jennifer, kamu begitu luar biasa. Aku percaya, para pemuda berbakat di AS, semuanya akan menyukaimu. Terima kasih atas doamu. Aku juga berharap kalian berdua menua bersama. Oh ya, jika suatu hari kau tidak lagi menginginkan Lin Yucheng, tolong beritahu aku secepatnya. Aku akan naik penerbangan pertama, kembali dari AS. Jika kamu ingin kembali, kamu bisa melakukannya kapan saja. Huaxia akan selalu menyambutmu.